Hi, Nadasan, see you again in Abhinav channel. Nadasan, today I discuss about present perfect continuous. Nadasan, I start my lesson. Nadasan yang berbahagia di rumah, kali ini saya akan membahas tentang present perfect continuous. Ya, jadi anak-anak sekalian, Bapak sudah tulis present perfect continuous. Nah, anak-anak sekalian, kalau kita berbicara tentang continuous, ya, continuous itu adalah bersifat seperti Bapak sudah bilang bersifat sementara atau bisa disebut short action ya, jadi aksi yang pendek ya, jadi bersifat sementara. Nah, sedangkan apa namanya simple itu anak-anak itu bisa dibilang adalah sifatnya permanen atau yang disebut dengan long action. Nah, jadi anak-anak sekalian, ini present perfect continuous itu. Dan kalau kita berbicara tentang continuous, pasti ada verb ing ya, anak-anak sekalian. Jadi kita pertama ya, present perfect continuous ini ya, continuous. Pertama kita lihat dulu option A ya. Jadi pola kalimatnya, anak-anak, pola kalimat ya. Pola kalimat anak-anak sekalian sederhana. Jadi subject plus has ya. Subject plus has, have plus been plus verb ing. Kemudian anak-anak, nah di sini lagi dijabarkan kalimat positif ya. Kalau ketemu subjek I, you, we, they yang merupakan plural subjek atau subjek jamak, jadi otomatis dia memakai have ya, plus been plus verb ing. Begitu juga kalau kalimat positif ketemu dengan subjek singular subject atau subjek tunggal, mana seperti he, she, it misalnya ya, atau nama orang ada Ani itu aja satu ya, itu otomatis has plus been plus verb ing, anak-anak sekalian. Nah, begitu juga anak-anak kalimat negatif kalau ketemu subjek sama I, you, we, they atau Ani and Mira ya, jadi plural subjek atau subjek jamak, kita have-nya ini tinggal tambah not, have not, atau disingkat dengan haven't plus been plus verb ing. Begitu pula kalau kita ketemu dengan subjek tunggal he, she, it atau Ani saja ya, otomatis plus has not atau kita singkat dengan hasn't plus been plus verb ing. Kemudian anak-anak sekalian, kalau kalimat tanya otomatis kita tarik ya, have ketemu subjek dengan I, you, we, they ya, plus been plus verb ing, tanya. Kemudian kalau ketemu itu subjeknya ini otomatis tarik has-nya ya, has, he, she, it atau Ani plus been plus verb ing. Nah, jadi kira-kira anak-anak sekalian gampang ya. Oke, sekarang example anak-anak, I've been wearing ya, I have itu ini disingkat dengan I have, disingkat dengan I have ya. I have been wearing long hair ya, saya sudah sedang menunggu lama di sini ya, anak-anak ya. Berarti kalau ketemu nanti he itu otomatis he has ini disingkat dengan he's been wearing long hair ya, dia sudah sedang menunggu lama di sini. Begitu juga kalau ketemu kalimat negatif, have-nya itu tinggal, kalau I ya, have itu tinggal tambah not ya, I have not atau I haven't ya. Kemudian I haven't been wearing long hair. Kemudian juga kalau ketemu he ya, jadi he otomatis has not atau kita singkat dengan hasn't been wearing long hair. Nah itu bagian sekalian. Kemudian kalau kalimat tanya, kalau ketemu you itu tarik have ya, have you been wearing long hair ya, sudahkah kamu sedang menunggu lama sini gitu ya. Nah kemudian kalau ketemu subjeknya he, otomatis tarik has he been wearing long hair ya. Nah jadi itu anak-anak gampang ya.
Nah, sekarang baru pengertiannya Bapak kasih tahu ya. Jadi pengertiannya anak-anak, penggunaan, use ya, use, penggunaan. Nah, penggunaan kalau present perfect continuous, anak-anak sekalian, kebanyakan continuous itu kita menyatakan sesuatu yang kita itu berada di pertengahan aksi. Nah, kalau ini pertengahan aksi yang sudah lewat sedikit, ya, pertengahan aksi yang sudah lewat sedikit berlangsung terus sampai saat ini. Nah, itu kalau pengertiannya the present perfect continuous. Jadi, Bapak singkat, telah lewat sedang berlangsungnya sesuatu. Ya, jadi telah lewat sedang berlangsung sampai saat ini. Jadi, sedang terjadinya sesuatu, telah lewat sedikit, sedang terjadinya sesuatu, telah lewat sedikit, dan terus berlangsung sampai pada saat ini. Nah, itu namanya. Nah, Bapak singkat, telah lewat sedang berlangsung, tapi sampai saat ini, terus sampai saat ini. Itu. Nah, Bapak kasih contoh anak-anak. We have been waiting here for 20 minutes. Ya, nah, we have ini boleh disingkat anak-anak. We've been waiting here for 20 minutes. Ya, 20 itu jangan 20. 20, ya, 20 minutes. Ya. We have been waiting here for 20 minutes. Ya. Jadi kami sudah sedang menunggu di sini selama 20 menit. Nah, ini anak-anak, jadi pengertiannya di sini. Jadi sedang terjadi, sudah lewat sedikit, ya. Jadi menyatakan sesuatu yang sedang terjadi, yang sudah lewat sedikit, terus berlangsung sampai pada saat ini. Itu pengertiannya, ya. Jadi we've been waiting here for 20 minutes. Nah, itu anak. Kemudian ada lagi yang nomor 2. That burglar alarm has been ringing since 8 o'clock this morning. Nah, anak sekalian, jadi artinya that burglar alarm tanda bahaya itu. Nah, burglar ini, kalau burglar saja itu artinya pencuri. Nah, kalau burglar alarm berarti alarm tanda bahaya. Jadi that burglar alarm has been ringing since 8 o'clock this morning. Jadi alarm tanda bahaya itu sudah sedang berdering sejak pukul 8 pagi ini. Itu anak-anak saya, ya. Sejak pukul 8 pagi ini. Itu. Nah, di sini anak-anak kalau present perfect khususnya itu bisa memakai this morning. Jadi pagi ini artinya, ya. Nanti sebenarnya this morning ini pun boleh kita memakai past simple. Jadi past, ya, untuk past tense juga bisa sebenarnya. This morning, ya. Nah, misalnya seperti this week, ya, itu sebenarnya boleh nanti untuk past, ya. Nah, nanti dalam perbandingan kita perjelas lagi, memang saja. Nah, sekarang ini sudah, ya, that burglar alarm. Jadi alarm tanda bahaya itu sudah sedang berdering, ya, sejak pukul 8 pagi ini. Jadi pagi ini masih dia dalam posisi berdering, itu artinya. Jadi dampaknya itu, faktanya itu masih dia kering, ya, masih berdering. Oke. Nah, sekarang anak-anak coba contoh ini. Mira has been playing the piano since she was 4. Ya, jadi Mira ini, nah, Mira sudah sedang bermain piano sejak Mira berumur 4 tahun. Sejak umur 4 tahun, Mira itu sedang bermain piano. Nah, kalimat present perfect continuous ini itu adalah sama dengan kalau kita bandingkan dengan present simple.
Jadi untuk repeated action, anak-anak saya. Jadi repeated action ini adalah aksi yang diulang-ulang. Nah, bukan dalam artian Mira ini lagi bermain piano, bukan ya. Ini kalimat seperti Mira sudah sedang bermain piano sejak Mira berumur 4 tahun. Itu artinya profesinya sebagai pemusik, pemain piano, anak-anak, Mira ini masih berlangsung, sudah berlangsung ya, sudah sedang berlangsung atau sudah sedang bermain sampai sejak dia berumur 4 tahun. Jadi kalau kita tanya Mira lagi bermain, bukan. Ini adalah menyatakan suatu profesi atau dia itu misalnya sebagai pemain piano, ya, dan Mira ini bermain piano sampai saat ini. Bukan dalam artian dia sedang main ya, main piano sekarang, ya, bukan. Ini jadi untuk menyatakan suatu keberlangsungan suatu profesi, ya, profesi. Misalnya ada lain misalnya, he's playing football since, itu misalnya, ya, ya, she has been. Nah, kalau he pakai kan has ya, he has been playing football since he, itu misalnya, ya, since he was 12 years, itu misalnya sejak umur 12 tahun. Berarti anak-anak profesinya dia bermain bola, ya, itu berlangsung sampai pada saat ini. Itu maksudnya ya, bukan dari dia sedang menang bola ya, sedang bermain bola pada saat ini. Jadi untuk menyatakan profesi, itu anak-anak boleh kita memakai seperti present simple, repeated action. Makanya Bapak kasih ini repeated action. Jadi istilahnya dia terus-terus bermain piano. Dia terus-terus bermain piano sejak umur 4 tahun ya. Repeated action boleh dibilang tetap ya. Jadi terus-terus sampai saat ini. Dampaknya, kalau profit kan ada dampaknya atau faktanya pada saat ini itu dia Mira ini masih bermain piano. Tapi bukan dalam artian dia sedang ning sudah enggak ya. Jadi kita membicarakan profesinya. Oke. Kemudian anak-anak sekalian, ini contoh yang lain. I have been swimming. That's why my hair is wet. Jadi Bapak isi tanda-tanda di sini, anak-anak. Ini kalimat ini bermakna seperti ini. Jadi berakhir sebelum saat ini. Jadi coba anak-anak perhatikan. I have been swimming. Saya sudah berenang. Dia beberapa menit sebelum saat ini dia berenangnya sudah selesai. Jadi beberapa menit lah, beberapa waktu aja ya, beberapa menit sudah selesai berenangnya, beberapa menit sudah selesai berenangnya, sedang berenangnya sudah selesai. Itu anak-anak, jadi berakhirnya berenang ini sudah selesai beberapa menit ya. Jadi itu sebelum saat ini. Jadi sudah selesai berenangnya beberapa menit sebelum saat ini. Jadi baru bisa mengatakan so my hair is wet ya. So that's why ini dinyatakan I have been swimming. That's why my hair is wet. Maka dari itu rambut saya basah. Jadi swimming di sini, sedang berenang di sini itu sudah selesai beberapa menit sebelum saat ini. Ya, sudah selesai beberapa menit
sebelum saat ini, sehingga dia bisa mengucapkan that's why my hair is wet. Yeah, I have been swimming. That's why my hair is wet. Anak-anak sekalian, kalau kita menyatakan sesuatu yang sedang terjadi telah selesai beberapa menit sebelum saat ini, boleh ya. Jadi seperti kalimat ini, boleh memakai present perfect continuous seperti kalimat ini. I have been swimming. That's why ya. Itu anak-anak sekalian. Udah ngerti ya? Oke, sekarang contoh yang lain. How long have you been wearing? Ya, kalau ini bertanya anak-anak sekalian. Jadi kalau present perfect continuous biasanya itu memakai pertanyaan how long, berapa lama sudah kamu berapa lama sudah kamu menunggu itu. Jadi how long ini biasanya nanti Bapak jelaskan, how long ini biasanya dipakai untuk the continuous. Jadi how long itu bisa, the continuous itu banyak ya. Jadi bisa untuk present continuous, bisa untuk past continuous ya, bisa untuk present perfect continuous, bisa untuk past perfect continuous itu. Jadi the continuous tense ya. Jadi how long ini digunakan untuk the continuous, boleh ya. Nah, ini seperti how long ini. Sama halnya tadi anak-anak, we have been waiting here for 20 minutes ya. Jadi kata for di sini anak-anak itu seperti yang sudah Bapak terangkan kemarin itu, for itu adalah lamanya, menentukan kita lamanya sesuatu atau berapa lama ya berlangsungnya sesuatu. Kemudian sin itu adalah awal terjadinya sesuatu. Anak-anak sekalian ya. Misalnya seperti ini tadi 20 minutes ya. We have been waiting for 20 minutes. Jadi ya sudah sedang menunggu selama 20 minutes. Nah, kalimat selama ini hanya bisa dipakai untuk nanti Bapak jelaskan ya. Dan sin juga ya. Jadi kalimat sin. Jadi itu nanti Bapak terangkan mana penggunaannya. For dan sin itu bisa digunakan ya. For dan sin bisa digunakan untuk perfect. Ya, ini segala jenis perfect. Jadi perfect itu bisa itu present perfect, ya present perfect simple, bisa itu past perfect simple atau present perfect continuous, ya atau past perfect continuous. Nah, ini segala perfect untuk for sin ini bisa. Sedangkan continuous itu for sin ini bisa untuk present continuous, bisa untuk past continuous, ya bisa untuk present perfect continuous, dan bisa untuk past perfect continuous. Makanya supaya nggak gini Bapak gini kan aja supaya bingung ya. Padahal ini hanya ada, kalau digabung nih hanya ada 7. Ya, ini past tense. Kemudian past tense ini anak-anak ada itu past simple, ada itu past continuous, ya ada itu past perfect simple, ada itu past perfect continuous. Nah, jika ada 4 kan. Nah, sebenarnya anak-anak kalau digabung ini hanya 7. Yang satu itu adalah present simple. Nah, ya makanya for dan sin ini artinya belum boleh digunakan untuk present simple. Present simple yang tidak boleh ya. Sedangkan for sin ini bisa digunakan untuk perfect, continuous, dan past tense. Sedangkan untuk present simple belum tepat untuk digunakan ya. Nah, itu anak-anak sekalian. Nah, tadi anak sudah sampai how long ya. How long have you been waiting? Ya, jadi how long ini adalah untuk menyatakan how long ya, untuk continuous. Baik itu present perfect continuous, past continuous yang berupa continuous ya, atau present continuous, past continuous,
present perfect continuous dan past perfect continuous. Jadi tolong ya. Nah, kemudian anak-anak coba, I have been feeling very well recently. Ya, I have been, saya sudah ya sedang merasa sangat baik baru-baru ini. Nah, itu anak-anak kalian. Jadi kalimat recently ini yang berarti baru-baru ini bisa juga untuk present perfect continuous. Padahal recently ini adalah untuk sebenarnya past ya. Tapi untuk perfect itu kita kan membicarakan juga yang telah lewat, sehingga recently ini masih boleh kita gunakan untuk perfect. Spesial untuk perfect anak-anak sekalian, apa namanya, ini boleh ya. Jadi sebenarnya untuk perfect ini masih diperbolehkan. Sebagai recently itu artinya baru-baru ini anak-anak sekalian ya. Sedangkan untuk simple, terutama present simple, itu artinya belum tepat. Nah, ya itu. Nah, sekarang coba anak-anak sekalian lagi ini ya. What have you been doing lately? Apa yang sudah kamu sedang lakukan lately? Lately ini belakangan ini ya. Apa yang sudah kamu sedang lakukan belakangan ini? Apa yang sudah sedang kamu lakukan belakangan ini? Itu nah. Jadi kata lately yang berarti belakangan ini, itu juga bisa untuk perfect, present perfect continuous. Nah, sekalian ya. Dan ini pun memang untuk past boleh. Recently, lately itu boleh untuk past sebab dia sudah lewat. Nah, perfect pun karena sudah menyatakan yang sudah lewat. Tapi ada dampak pada saat ini. Nah, kecuali nanti past perfect baru sudah lewat, itu memang benar ya. Kalau past itu kan berarti misalnya past perfect atau past perfect continuous sudah lewat ya. Nah, baru tidak artinya apa namanya. Jadi sekalian itu apa namanya tentang lately. Jadi lately jadi lately itu sebenarnya bisa digunakan untuk perfect ya, baik itu perfect yang masih present maupun nanti ya yang sudah past ya, yang sudah lewat. Nah, itu maksudnya Bapak, anak-anak saya. Nah, jadi itu anak-anak, kemudian Bapak tegaskan kembali anak-anak, penggunaan for ya since ini tepat untuk perfect. Perfect ini ada 4 ya. Jadi ada present perfect simple, ada past perfect simple, ada present perfect continuous, dan ada past perfect continuous. Ini 4 ada. Nah, continuous itu juga ada 4 ya, termasuk perfect nanti. Continuous tense itu juga ada 4. Present continuous, ada past continuous, ada present perfect continuous, dan past perfect continuous. Nah, juga ada 4. Nah, jadi past tense ini kita ambil pastnya ya. Jadi ada past simple ya, ada past continuous, ada past perfect simple, dan ada past perfect continuous. Lepas, makanya Bapak bilang kalau ini digabung hanya tuh 7. Kalau kecuali ini yang lepas 1 itu adalah present simple. Nah, makanya anak-anak sekalian, kalau forcing ini belum tepat digunakan pada kalimat present simple. Jadi forcing ini, misalnya anak-anak ya,
how long do you wait, itu misalnya. How long do you wait, ya. Jadi present simple. Jadi kurang tepat. Yang benar itu how long are you waiting. Nah, how long are you waiting? Berapa lama kamu sedang, jawabannya nanti I'm waiting for 10 minutes. Ya. Jadi itu bagusnya kalau simple anak-anak sekalian, ya. Jadi for since ini hanya digunakan kalimat past, boleh, ya. Tapi untuk kalimat present simple itu belum tepat, anak-anak. Nah, misalnya anak-anak, how long di sini, ya. How long ini makanya ditekankan untuk the continuous tense. Nah, sebenarnya how long ini pun boleh untuk perfect ini, ya. Sedangkan how much, how many, how much, anak-anak, how many biasanya dipakai oleh the simple tense. The simple tense, anak-anak, ada present simple, ada past simple, ada present perfect simple, dan past perfect simple, ada 4 juga simple, ya. Oke, itu namanya jangan bingung, ya. Jadi how much, many ini hanya bisa biasanya how much, how many untuk si simple, ya. Sedangkan how long ini, anak-anak saya, how long bisa kadang-kadang untuk pastnya, ya, untuk past simple ini bisa untuk past simple. Sebab for, dan pasti jawabannya kalau how long ini jawabannya for pasti. How long did you wait, itu misalnya, ya, yang sudah ini nih. How long did you live there? I live there for, kan itu, ya. How long did you live there? I live there for. Itu pasti jadinya for. Ya, jadi yang menyatakan untuk past itu pasti jadinya for. Itu masih boleh. Sedangkan how long untuk present simple, belum boleh. Itu nana saja. Jadi sungguh clear, ya. Jadi itu dulu anak-anak sayang. Sampai jumpa lagi. See you again in the next lesson.